Nah, ini sebenarnya Gea itu cita-citanya apa? Kenapa semuanya kamu semuanya bisa? Apa, Dik? Cita-citaku itu jadi pemadam kebakaran. Terus Hai Sobat BK, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di Serambi Kota Barat Podcast. Nah, bersama dengan saya Anna Azlina, kita berada di program acara Bintang hari ini. Nah, Sobat PK, kira-kira ya, siapa sih bintang yang akan kita hadirkan di studio podcast untuk edisi kali ini? Penasaran? Yuk kita langsung sapa yang sudah hadir di studio podcast. Assalamualaikum Gea. Waalaikumsalam Usana. Oke, nah Gea silakan kenalan dulu yuk sama Sobat BK yang ada di rumah. Halo Sobat PK, perkenalkan nama saya Gea. Aku kelas 4. Nah Sobat PK, ternyata bintang kita untuk hari ini yaitu Gea, salah satu siswi SD Muhammadiyah PK yang berprestasi. Nah kira-kira ya apa sih ya prestasinya sehingga Gea ini sampai diundang ke studio podcast. Nah kita akan bahas kira-kira kiat-kiat Gea itu juga apa, barangkali nanti berguna bagi Sobat PK semuanya. Oke yuk kita tanya-tanya ya. Gea ya, gimana kabarnya ini? Alhamdulillah baik. Ya, seneng banget nih Ustazah nih Gea bisa hadir di studio podcast ya untuk program acara Bintang hari ini sebagai bintang tamu. Nah, kenapa sih Gea ini diundang ke studio podcast? Karena nih ya, yang dengar Gea itu banyak sekali prestasinya. Ya, yang baru-baru aja nih ya, yang kemarin itu di bulan kemarin itu ya, Gea ada lomba matematika kayaknya. Lomba apa itu, Dek? Lomba Komas Lomba Komas, kemudian ada lagi lomba apa? Lomba Sasmo ada. Sasmo. Kalau Sasmo itu levelnya apa, Dek? Internasional atau nasional? Levelnya Sasmo itu internasional Kalau Sasmo itu internasional, kalau yang Komas itu nasional ya? Iya Nasional. Itu kira-kira Gea itu juara berapa itu, Nak? Yang mana Yang Sasmo. Yang Sasmo dapat silver Dapat silver. Kalau yang Komas? Yang Komas juga dapat silver. Nah yang Komas ini satu-satunya wakil dari SDPK yang dapat juara ya, Dek ya? Iya. Jadi kemarin kalau nggak salah kita ngirim berapa? 6 yang ke final ke itu ya, ke Bogor tuh ya? Kayaknya 5 tapi yang lolos hanya Gea. Enggak, Ada berapa itu, Dek, selain Gea? adikku. Oh iya, sama Gerard. Oh iya. Ya itu ya. Kemudian ada lagi lomba yang terbaru mungkin selain itu? Ini sudah ada lomba HKIMO tapi sekarang tinggal menunggu pengumuman. HKIMO itu lomba matematika juga. Iya, Levelnya internasional. internasional juga. Luar biasa nih ya Sobat PK ya. Ikut lomba-lomba terus. Tapi dari tadi yang disampaikan Gia, sebagian besar itu lombanya di matematika. Iya, Oh ya, semuanya di matematika ya. Ini kenapa ya? Apakah Gia tertarik dengan pelajaran matematika atau bagaimana? Kan ada yang PPKN, bahasa Indonesia, mungkin juga ada lomba bahasa Indonesia loh, Dek. SBDP atau lomba yang lain itu. Kenapa lebih tertarik di lomba matematika? karena seru Karena seru. Menurut Gia matematika itu seru ya, Dek ya? Iya, Serunya di bagian apa, Nak? karena harus mikir Karena harus mikir, menantang, terus habis itu apa ya, kalau ada soal yang belum terpecahkan itu rasanya kayak pingin gemes, pingin bisa dipecahkan gitu ya, Dek ya? Iya, Oke, nah itu kalau yang lomba di matematika. Tapi Ana juga dengar loh kalau Gea itu ternyata juga pernah juara lomba presenter. Pernah lomba baca berita pakai bahasa Inggris. Pernah Pernah juga ya, itu kayaknya juga dapat juara ya, Nak ya? Iya, Itu juara berapa itu, Dek? juara 1. Juara 1 ya, itu ya.
Gea juga menyukai bidang presenter. Suka Us? Kenapa itu nak? Seneng ngomong cas-cis-cus gitu. Iya. Oke. Nah, di balik semua perlombaan yang Gea ikuti, itu sebenarnya hobi dari Gea sendiri itu apa? Hobi Gea itu membaca Us. Membaca apa itu? Membaca novel Us, novel bahasa Inggris. Novel bahasa Inggris. Iya. Itu novelnya ada artinya nggak? Enggak. Nggak ada artinya, tapi Gea bisa memahami maksud cerita novel itu. Bisa. Bisa? Bisa. Itu berapa halaman novelnya? Seratusan. Seratusan. Itu novel, contohnya deh, judulnya apa itu nak? Karya Harry siapa? Potter. Oh, Harry Potter. Harry Potter ada yang bahasa Indonesia nak? Iya, tapi milihnya bahasa Inggris. Kok milihnya bahasa Inggris? Iya. Luar biasa loh ya Sobat PK ya. Jadi suka baca novel tapi yang dibaca ternyata yang bahasa Inggris. Padahal kalau kita milihnya yang terjemahan, tapi Gea ini ternyata malah milih bahasa Inggris. Berarti kalau dari sini Usana berarti beranggapan kalau Gea ini juga seneng bahasa Inggris. Iya. Us. Pelajaran bahasa Inggris ya. Iya. Jadi selain matematika, Gea juga suka pelajaran bahasa Inggris. Iya. Kenapa? Kenapa itu, Dik? Karena ya biar bisa mengobrol dengan orang asing Us dari luar negeri. Oh gitu. Nah, sekarang kalau cita-cita Gea, sebenarnya cita-cita mau jadi apa ini? Lah soalnya matematika juara, bahasa Inggris juga bisa, presenter atau baca berita juga bisa. Nah, ini sebenarnya Gea itu cita-citanya apa? Kenapa semuanya kamu semuanya bisa? Apa, Dik? Cita-citaku itu jadi pemadam kebakaran. Terus Kok bisa? Nyambungnya di mana sama matematika, sama presenter, sama apa tadi ya? Lomba apa lagi tadi ya? Yang bahasa Inggris tadi. Nyambungnya di mana? gak tahu. Kamu kenapa pingin jadi apa ya? Pegawai di pemadam kebakaran? Kenapa itu? Biar bisa membantu orang Us, menyelamatkan nyawa. Jadi kamu ingin di kantornya di kantornya pemadam kebakaran atau sebagai pemadam kebakarannya yang terjun ke lapangan? Sebagai pemadam kebakaran Yang ya? terjun ke lapangan itu? Iya. Kamu nggak takut nanti kalau misalnya apinya besar banget gitu? Ya takut, tapi sering main api. Nggak sih, ini Ustazah nih tertarik banget ya, penasaran juga. Kan selama ini kamu kan belajarnya matematika, bahasa Inggris seperti itu. Hobinya aja membaca bahasa Inggris. Padahal kalau kamu mau jadi pemadam kebakaran kan harus punya ada skill misalnya kalau pemadam kebakaran itu kan harus cekatan, harus geraknya gesit, terus harus ya pokoknya nggak takut. Lah, kalau dia sendiri nggak takut ya namanya api atau apa, ada skill yang mungkin kamu sudah miliki gitu deh. Kamu tapi kalau lihat api nggak takut? Enggak Us. Bener nggak takut? Bener. Pernah ada kejadian sama api gitu mungkin? Enggak. Nggak pernah, tapi emang kamu nggak takut sama api ya? Enggak. Sebentar. Cita-citamu ini sudah pernah kamu sampaikan ke orang tua kamu? Sudah. Terus tanggapannya orang tua? Ya gak apa-apa aja. Nggak apa-apa? Iya. Seneng? Support? Mendukung orang tua? Gak tahu. Aduh ya Sobat PK ya, Mbak Gia ini lucu banget ya. Padahal dia tuh bisa di bidang matematika, dia bisa di bidang bahasa Inggris, presenter juga bisa. Milihnya cita-citanya jadi pemadam kebakaran. Dan itu tujuannya sangat mulia loh Sobat PK ya. Ternyata hanya ingin menolong nyawa orang seperti itu. Padahal di anak-anak seusia Mbak Gia kalau ditanya cita-citanya apa? Jadi apa Dik? Dokter. Kebanyakan dokter ya? Dokter, Iya. terus jadi apa lagi? Polisi biasa. Polisi, pilot. Ya, tapi Mbak Gia ini beda ini, pemadam kebakaran. Tapi memang sudah fix ingin jadi itu atau besok kalau udah gede mau berubah gitu? Ya juga belum fix Us. Belum fix ya. Kalau yang misalnya nggak jadi pemadam kebakaran mau jadi apa? Misal nanti udah gede ternyata nggak bisa jadi pemadam kebakaran, jadi apa? Polisi. Polisi. Oh memang ini ya.
ternyata Mbak Gia ini memang lebih ke hal-hal yang menantang ya. Polisi kan juga menantang ya, Dek ya. Jadi Iya. ketemu penjahat. Serem juga loh ya ketemu penjahat tuh loh ya. Apalagi kalau penjahatnya itu ada yang bawa celurit, bawa pistol juga ya. Dia kadang punya pistol juga kan, ada penjahat juga punya pistol ya kan, Dek? Iya, Us. Nggak takut itu. Ya takut tapi ya Kenapa? Karena seneng ya? iya. Oke, nah itu tadi ya Sobat PK ya. Jadi unik sekali ya seorang Gia yang ternyata itu dia punya bakat di bidang pelajaran seperti matematika, bahasa Inggris, tapi cita-citanya sangat luar biasa, di luar ekspektasi kita ya, di luar pemikiran kita, ternyata ingin menjadi seorang petugas pemadam kebakaran. Nah, sekarang ini Gia, Ustazah pengen tahu ini rutinitas Gia ya, dari Gia itu bangun pagi sampai malam. Kalau pagi tentunya kan Gia bersekolah ya. Nah, pulang sekolah itu biasanya Gia ngapain? Biasanya itu ada les, Us. Biasanya ada les. Itu kalau dari hari Senin sampai hari Sabtu tuh les semua. Iya. Les semua. Biasanya lesnya apa aja itu, Nak? Ada les Ada matematika, les pelajaran matematika, ada menyanyi. ada menyanyi. Menyanyi tuh pernah ikut lomba juga? Pernah? Pernah, tapi menang nggak? Enggak. Oh enggak, ya nggak apa-apa. Masuk nanti semuanya menang ya, Dik ya. Terus apa lagi? Ada mengaji. Ada mengaji ya. Gia ini sudah pernah di wisuda juz 30. 30. Berarti ini sedang menghafal juz 29. Iya, Us. Oh ya, sudah sampai surat Al-Haqqah. Al-Haqqah. Baik, terus ada les apa lagi? Ada bahasa Inggris. Ada bahasa Inggris. Oke, terus les apa lagi? Ada renang, Us. Ada renang juga. Itu rata-rata lesnya itu pulang sekolah ya. Iya. Pulang sekolah, jadi sekolah pulang jam 4 kurang 15 dan Gia masih harus les itu tadi. Iya. Terus kalau habis les, rata-rata lesnya itu selesai jam berapa rata-rata? Sebagian besar lesnya tuh selesainya jam berapa sih? Jam 6. Jam 6. Mulainya ya jam setengah 5 gitu ya. Nah, Iya. sampai setengah 6. Terus Jam setengah 6. Jam 6. Jam 6 seperti biasa, paling ya rutinitas sholat, sebagainya, kumpul keluarga gitu. Terus malamnya Malamnya jam bersama keluarga, Us. belajar lagi, kumpul bersama keluarga, kayak gitu ya. Iya. Oke. Dengan rutinitas Gia yang seperti itu, kadang pernah nggak Gia itu mengeluh capek atau berontak sama mama gitu? Mah, aku tuh capek loh, mah. Aku nggak mau ini, mah, gitu kan. Ada kalanya anak-anak itu kan pengennya banyak main seperti itu ya, Dik, ya, ingin menyalurkan hobinya itu. Gia pernah nggak seperti itu? Pernah, Us. Pernah bilang sama mama, mah aku capek gitu? Pernah. Pernah. Terus bilangnya gimana sama mama? Ya, aku bilangnya capek, terus nanti istirahat dulu. Oh, Nanti terus kalau- tapi nggak sampai teriak, mah aku capek, udah nggak mau gitu, nggak sampai seperti itu ya? Enggak. Ya capek, habis itu istirahat seperti itu ya. Iya, Us. Oke. Nah, tadi kan dia menyampaikan kalau hobinya itu membaca, Iya. novel bahasa Inggris. Di sela-sela kesibukan Gia itu, apakah masih bisa kamu menyalurkan hobi kamu membaca? Masih bisa, Us. Biasanya di waktu Di waktu setelah les itu. setelah les. Jadi setelah les nanti kalau nggak ada tugas tuh biasanya baca gitu ya. Iya. Oke, baik. Selama ini kan Gia kan sering ikut lomba. Nah, Ustazah itu penasaran, kalau kamu ikut lomba-lomba itu sebenarnya memang dari diri kamu sendiri kepingin ikut lomba itu, ataukah memang dari orang tua yang Gia ayo dong ikut lomba ini gitu? Ada yang diriku sendiri, ada yang orang tua, ada juga yang dari sekolah. Jadi sekolah. Nah, rata-rata sebagian besar itu dari lomba itu dari mana, Dik? Dari kamu sendiri, orang tua, atau sekolah? Dari orang tua, Us. Dari orang tua ya. Jadi Gia nih loh, Dek, ada lomba, ayo ikut gitu. Ya, seperti itu. Iya, Us. Tapi ketika orang tua menyuruh Gia, Gia yuk ikut lomba ini yuk, itu Gia langsung iya atau ada kalanya sempat nolak? Pernah, Us, sempat nolak.
Nah, itu kenapa nak? Karena saat itu sedang pusing belajar yang lain. Karena sedang capek, sedang pusing ya. Iya. Jadi terus ketika mama, Gia ada lomba nih, ayo lomba gitu. Nggak dulu mah gitu. Nolaknya gimana waktu itu? Ya nolak, ma aku capek. Nanti dulu habis aku selesai belajar aku pikirin gitu. Gitu. Terus mama, bagaimana tanggapan mama? Ya mama okein aja, nggak Oke, apa-apa. jadi mama sebenarnya nggak maksa ya. Jadi mama itu ketika ada lomba ya ini mendorong Gia untuk ikut lomba, tapi mama sebenarnya nggak maksa ya. Iya us. Jadi kalau Gia mau ya oke, mama dukung. Tapi kalau misalnya Gianya yang tidak mau, jadi ya sudah nggak apa-apa seperti itu ya. Iya. Oke. Nah, kalau arti dari orang tua tuh apa dek buat Gia selama ini? Mereka itu yang membimbing kita us, yang membiayai kehidupan kita sehari-hari. Oke, jadi Gia tuh sama orang tua tuh sayang ya. Iya us. Jadi kalau misalnya tidak ada orang tua itu Gia sampai saat ini tuh Gia tuh merasa bahwa apa yang sudah Gia dapat prestasi itu semuanya dari orang tua ya. Iya us. Karena dari bimbingan dari orang tua gitu ya dek ya. Iya. Baik. Kalau moto hidup Gia sebenarnya apa nih? Moto hidupku itu be the best us. Be the best, selalu menjadi yang terbaik. Oke. Selama ini Gia lomba terus dan Gia selalu mendapatkan juara. Baik itu medali emas atau perak seperti itu ya. Nah, semisal suatu ketika yang namanya lomba itu kan nggak mungkin ya Sobat PK kita ikut lomba itu selalu menang terus kan nggak mungkin. Ketika nanti didapatkan pada situasi Gia lomba dan ternyata Gia itu nggak menang, itu apa yang Gia lakukan? Aku itu sedih us, tapi Sedih. tetap berusaha yang keras us, belajar lagi biar lomba berikutnya bisa menang. Oke, sip ya. Itu sikap yang sangat bagus sekali ya Sobat BK. Jadi ketika kalian ikut perlombaan, kalian kalah ya, tapi sedih otomatis ya. Yang namanya orang ketika kalah dalam suatu hal pasti sedih. Tapi seperti Gia tadi harus bangkit, harus semangat biar besok lomba lagi bisa menang seperti itu ya. Jadi nggak boleh sampai ketika kita kalah terus kita merasa ngelokro, kita terus jadi nggak mau lomba lagi kayak gitu. Pernah? Enggak Pernah ya. Jadi aku kalah nih terus nangis sampai berhari-hari, habis itu udah mutung aku nggak mau lomba lagi gitu. Nggak pernah ya Gia ya? enggak pernah. Tetap harus bangkit, siapa tahu nanti di lomba berikutnya akan menang seperti itu ya. Iya. Itu moto hidup yang bagus banget, be the best, tapi tetap harus kalau kalah tidak boleh nangis atau tidak boleh ya, tetap harus semangat pokoknya gitu ya Dek ya. Iya. Ustazah senang banget nih bisa ngobrol banyak sama Gia. Banyak sekali hal-hal dari Gia tadi yang bisa menginspirasi Sobat PK. Bagaimana cara mengatur waktu, bagaimana caranya biar kita bisa berprestasi, peran orang tua itu seperti apa. Nah sekarang Ustazah pingin coba Gia barangkali ada pesan mungkin untuk Sobat PK yang ada di rumah. Pesan Gia untuk sobat PK di rumah adalah selalu bekerja keras. Kalau kalah jangan menyerah, selalu bangkit, semangat dan belajar lagi agar bisa menang berikutnya. Oke, ya itu tadi ya Sobat PK pesan dari Mbak Gia. Pokoknya terus berusaha ya Dek ya. Iya, Kalau Us. kalah tidak boleh pantang menyerah. Nah itu tadi. Oke Gia, ya Ustazah mengucapkan terima kasih karena Gia sudah hadir di studio podcast. Semoga Gia semakin berprestasi dan semoga juga ya Sobat PK kita doakan cita-citanya sebagai pemadam kebakaran nanti bisa berhasil ya. Karena Mbak Gia ini ingin jadi petugas pemadam kebakaran. Oke Sobat PK dimanapun Anda berada, tuntas sudah ya kebersamaan saya dengan Gia di program acara Bintang hari ini. Nah Sobat PK terus simak Serambi Kota Barat Podcast. Kira-kira siapa ya bintang kita untuk edisi berikutnya? Baik Sobat PK, akhirnya saya Ana Azlina dan juga
Gea ya. Pamit dari studio podcast. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.